Menjadi seorang mubalik bukan hanya tentang seberapa banyak ilmu yang telah dimiliki, namun seberapa banyak pengamalan ilmu yang telah diimplementasi. Suasana belajar pondok pesantren Baitul A'la yang penuh kehangatan dan persaudaraan membuatku percaya inilah aku dan kehidupan santriku. Di sini mereka dibina untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, pribadi berkarakter islami serta mandiri. Di sini mereka hadir bersama mimpi-mimpinya, berjuang maju, tak kenal lesu untuk kemuliaan di sisi Allah Sang Maha Penentu. Suasana Malang yang sejuk dan penuh keramahan merupakan tempat yang tepat untuk belajar dan berproses serta menempa diri. Siapapun akan jatuh hati pada kota ini. Santri pondok pesantren Baitul A'la sangat beragam. Mereka berasal dari berbagai penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Putra, salah satu dewan guru yang ada di Ponpes Baitul A'la Malang Kepanjen. Jadi berdirinya pondok pesantren Baitul A'la ini diawali karena rasa antusiasnya para orang tua yang ingin memiliki anak yang solih dan solihah. Hingga akhirnya para sesepuh kami, para pendahulu kami bertekad untuk mendirikan pondok pesantren ini. Dengan berdirinya pondok pesantren ini diharapkan para santri bisa memiliki tri sukses, yaitu alim, faqih, akhlakul karimah, dan mandiri, serta memiliki tabiat atau karakter 6 tabiat luhur, yaitu rukun kompak, kerjasama yang baik, serta jujur amanah dan mujahid muzhid. Di sisi lain, diharapkan pula para santri bisa memiliki jiwa berkebangsaan, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pondok pesantren Baitul A'la memiliki 2 program berjenjang yang harus dilalui oleh setiap para santri, yaitu yang pertama, program dasar, yang mana di dalam program dasar ini setiap santri akan dibekali dengan ilmu Al-Quran dan hadis-hadis himpunan yang merupakan kumpulan dalil-dalil yang dirangkum dari Al-Quran dan hadis Kutubus Sittah. Program dasar ini ditempuh kurang lebih selama 1,5 tahun. Setelah semua materi di program dasar ini telah ditempuh, kemudian santri akan direkomendasikan untuk tes mubalik dan mubaligot di Pondok Wali Barokah Kediri dan Pondok Al-Ubaidah Kertosono, sebagai bukti bahwa santri telah berhasil menyelesaikan tahapan pertama dari program dasar Pondok Pesantren Baitul A'la. Setelah para santri dinyatakan lulus tes Kediri Kertosono dan menjadi mubalik-mubaligot, santri akan kembali lagi ke Pondok Pesantren Baitul A'la untuk menjalani program selanjutnya.
Program yang kedua adalah program lanjutan, yang mana setelah santri balik dari tesnya, santri akan kembali lagi ke Pondok Baitul A'la untuk dibekali dengan pendalaman pemahaman Al-Quran dan salah satu hadis kutubus sittah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Program lanjutan ini ditempuh sampai santri lulus sekolah. Setelah santri lulus sekolah, maka santri akan ditugaskan dalam Jawa minimal 1 tahun dan luar Jawa 1,5 tahun sebagai implementasi nilai-nilai Islami dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga, Pondok Pesantren Baitul A'la didukung oleh Dewan Guru yang berkompetensi serta memiliki sanad hadis yang sambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 target yang harus dicapai oleh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Baitul A'la, yaitu mereka dibina dan dididik supaya menjadi orang yang alim, faqih. Alim yaitu memiliki ilmu dan wawasan yang luas, sehingga ketika mereka nanti terjun di masyarakat, mereka bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, bisa memberikan edukasi tentang tata cara ibadah yang baik dan benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Faqih, mereka para santriwan dan santriwati dibina dan dididik agar memiliki faham agama yang kuat, ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kefahaman dan ketakwaan yang tinggi itu diharapkan agar mereka tidak terpengaruh, bahkan justru harus berpengaruh dan menjadi pengaruh yang baik di kalangan masyarakat, serta bisa menjadi penengah di masyarakat. Kemudian yang kedua, akhlakul karimah. Mereka para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Baitul A'la dibina dan dididik agar memiliki akhlakul karimah, memiliki budi pekerti yang baik, karakter yang baik, tabiat yang baik, sebagaimana para rasul dan para nabi merupakan manusia yang paling tinggi akhlaknya. Diterangkan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad itu merupakan manusia yang paling tinggi akhlaknya. Kemudian yang ketiga, mandiri. Para santriwan dan santriwati dididik dan dibina agar menjadi manusia yang mandiri, sehingga dalam hidupnya mereka tidak bergantung kepada orang lain. Mereka bisa hidup dan menghidupi diri sendiri dan keluarga, sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu. Mereka juga manusia yang mandiri. Pondok Pesantren Baitul A'la juga ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, serta fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari. Di antaranya masjid yang megah dan indah,
membuat para santri semakin nyaman dan betah berlama-lama beribadah di masjid. Ruang kelas yang luas yang mampu menampung hingga ratusan santri membuat para santri semakin nyaman dan semakin fokus dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh Dewan Guru. Gedung asrama yang nyaman dan aman merupakan tempat istirahatnya para santri di sela-sela kesibukannya dalam menempa diri. Dapur yang merupakan tempat memproduksi konsumsi para santri sehari-hari, yang mana dapur selalu terjaga kebersihannya. Setiap santri selalu bergantian untuk membersihkan dapur ini. Possenkom keamanan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para santri. Selain itu, Pondok Pesantren Baitul A'la juga dilengkapi dengan fasilitas depo air minum untuk memenuhi kebutuhan minum para santri sehari-hari. Pondok Pesantren Baitul A'la menyediakan depo air minum, yang mana depo air minum ini telah dinyatakan lulus uji laboratorium. Tidak lupa, Pondok Pesantren Baitul A'la juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini merupakan awal kesuksesanmu di hari esok. Santri hari ini, pemimpin di kemudian hari. Surga di akhirat menanti.